Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara kesayangan kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa, apa kabar sahabat Bawaslu semuanya. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Talkshow Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Pojok Pemilu, Kupas Tuntas Masyarakat Pemiluan. Tema kita pada hari ini adalah ambiguitas tindak pidana pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sengaja hari ini saya hadirkan narasumber yang cukup berkompeten, yaitu Bapak Sukmawumbara Tirta Firdaus. Beliau ini adalah koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Apa kabar Pak Sukma? Baik, alhamdulillah. Masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Hari ke-19 bulan Ramadan masih sehat. Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang ambiguitas tindak pidana pemilu Pak di Undang-Undang 7 Tahun 2017. Sebagaimana kita tahu, tahun kemarin kita sudah mengalami sejarah bangsa Indonesia, yaitu menjalankan pemilu serentak pertama kali, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Tentu semua kita menyadari bahwa tegaknya satu proses demokrasi itu tak lepas dari penegakan proses hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu itu. Akan tetapi dalam perkembangannya, banyak para ahli atau pakar hukum yang mengkritisi undang-undang pemilu, undang-undang tentang pidana pemilu itu ambigu, atau ada pasal-pasal karet di situ yang menimbulkan multitafsir terhadap implementasi pelaksanaan pemilu di tahun 2019 kemarin. Hal ini terbukti ketika secara nasional itu ada 2.000 lebih dugaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu ini yang masuk ke penyidikan itu hanya 16%-nya saja, atau 500 berapa gitu. Dan yang masuk ke penyidikan itu hanya yang masuk ke putusan yang bersifat ingkar itu hanya sekitar 100 berapa begitu. Intinya di sini ada beberapa pasal yang memang di ketentuan Undang-Undang 7 itu ambiguitas atau multitafsir. Bagaimana Pak Sukma melihatnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ileng sudah diundang, dihadirkan dalam acara yang luar biasa ini. Saya juga mengucapkan salam kepada para sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-19 bulan Ramadan. Sudah kurang 11 hari lagi kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa tuntas dan sekaligus berkat doa kita bersama di bulan Ramadan, wabah corona ini bisa juga berakhir. Amin. Baik, Mas Khairin Anwar. Jadi pertama berbicara tentang ambiguitas pasal-pasal pidana di Undang-Undang 7 atau kekurang jelasan, ya, bukan tidak jelas, kurang jelasan. Memang ada beberapa dari catatan para ahli, termasuk juga catatan saya pribadi. Memang ini kan undang-undang baru yang menggabungkan 3 undang-undang, dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Jadi produk pertama, wajarlah kalau produk pertama itu ada banyak kekurangan-kekurangan. Dan undang-undang ini juga yang kita disodorkan sekarang ini, Undang-Undang 7 ini juga sekarang sedang direvisi di DPR RI. Draftnya sudah kita baca, sudah menyebar, dan kalau kita baca di situ ada beberapa penyempurnaan, tapi kan belum disahkan, masih draft. Jadi kita tunggu saja apa yang disahkan oleh para wakil kita di Jakarta. Terkait beberapa pasal-pasal yang itu ambigu, saya mencatat di sini, yaitu pertama di pasal 547 Undang-Undang 7 tahun 2017, yang dimana di situ berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda
pasal 547 Mas ya. Ya. Tapi kita baca di pasal lain sebelumnya, yaitu di pasal 299. Di pasal 299 di situ malah diatur bahwa pejabat negara itu ada beberapa pejabat negara yang justru diatur boleh berkampanye. Nah, ini kan ambigu di pasal 299. Di pasal 547 bahwa setiap pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan. Maksudnya menguntungkan ini kan menguntungkan para peserta pemilu dalam hal kampanye kan begitu, dalam hal mengajak. Tapi di pasal 299 di situ malah diatur tentang pejabat negara yang memiliki hak melaksanakan kampanye. Misalnya satu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, bukan pejabat negara. Di pasal 547 tidak boleh membuat keputusan, di pasal ini justru diatur boleh. Yang ayat 2 dari pasal 299 ini, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Di ayat ketiga, pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai A. calon presiden atau calon wakil presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau C. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Jadi di pasal 299 ini bahwa diatur di situ pejabat negara yang boleh berkampanye, yang boleh mendukung kan begitu. Sedangkan di pasal 547 itu pejabat negara tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau mendukung salah satu peserta pemilu. Nah, ini kan pasal 547-nya dilarang, pasal 299 membolehkan. Nah, ini kan menurut saya itu ambigu seperti apa. Karena di pasal 547 tidak ada pengecualian, misalnya kecuali tidak ada. Jadi itu mungkin salah satu pasal pidana yang menurut saya masih ambigu. Kemudian yang kedua juga terkait kampanye. Karena pengalaman pemilu serentak kemarin memang banyak terjadi masalah di kampanye pemilu. Kita menangani beberapa dugaan pelanggaran pidana terkait kampanye pemilu ini. Misalnya juga di pasal 492 ya. Di sini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk setiap peserta pemilu sebagai dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jadi di sini setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi kalau ada setiap orang yang mengkampanyekan peserta pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU dari RI sampai jajaran ke bawah, itu termasuk pidana dengan ancaman 1 tahun. Kami di pengalaman di Pamekasan pernah menangani ini. Jadi ada orang itu yang berkampanye di luar jadwal. Sudah kami tangani. Lah, ternyata KPU Kabupaten Pamekasan itu tidak mengeluarkan SK jadwal kampanye. Yang mengeluarkan adalah KPU RI. Lah, kita itu gak bisa menindak karena KPU Pamekasan tidak memiliki SK khusus terkait jadwal kampanye di Kabupaten Pamekasan. Ketika kami bertanya ke KPU, jawaban KPU Pamekasan, SK-nya sudah dari RI se-Indonesia. SK dari KPU RI itu mengatur kampanye di tingkat RI, provinsi hingga kabupaten. Nah, kita gak bisa menindak karena menurut kepolisian, menurut Gakumdu, kalau itu di tingkat kabupaten pelanggarannya, maka harus berdasarkan SK KPU kabupaten kota. Masalahnya KPU kabupaten kota tidak melakukan SK karena SK-nya sudah RI. Itu ambigu juga begitu kan. Jadi kita nggak bisa menindak gara-gara KPU kabupaten kota tidak mengeluarkan SK jadwal kampanye. Jawaban KPU, yang RI itu sudah mencakup seluruh Indonesia. Nah, ini kan menjadi masalah juga. Jelas ada pelanggarannya, kita nggak bisa menindak karena tidak adanya SK dari KPU kabupaten kota.
ketika kita mencoba menindak itu dengan KPU, SK dari KPU itu tidak bisa karena lokusnya di Pamekasan, maka harus melanggar SK internal KPU Pamekasan. Itu salah dua pasal yang menurut saya ambigu, yang pernah kita menangani pelanggaran terkait ini. Itu mungkin dua diantaranya dari beberapa catatan yang saya sempat catat terkait ambiguitas pasal pidana ini. Ya, baik, super sekali. Selanjutnya terkait masa tenang nih Pak. Kan tadi jadwal yang ditetapkan oleh KPU kan. Saya juga melihat yang juga jadi isu nasional terkait masa tenang yang dikeluhkan oleh pengawas pemilu itu ada pasal yang tumpang tindih gitu. Di ketentuan pidana di pasal 1 itu angka 36 itu bahwa masa tenang itu adalah masa yang dilarang untuk berkampanye. Nah, terus di pasal 276 kampanye pemilu itu dilaksanakan sejak 3 hari sejak ditetapkan sebagai calon dan berakhir 3 hari sebelum masa tenang, sebelum pemungutan suara. Saya. Terus di pasal 298 ayat 4 di situ peserta alat peraga kampanye pemilu itu maksimal boleh dibersihkan oleh peserta pemilu itu 1 hari sebelum masa tenang. Berarti kan ada pembiaran itu 2 hari. Artinya di sini ketika ada pasal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Wah, saya ada kok pasalnya. Sedangkan kita menganggap ini peserta pemilu itu melaksanakan kampanye di luar jadwal. Ini gimana ini? Iya, terkait masa tenang ya. Iya. Bahwa masa tenang 3 hari. Peserta pemilu diberi kewajiban untuk menertibkan maksimal 1 hari sebelum pemungutan suara. Kalau tidak ditentukan maka pengawas yang menertibkan. Kan begitu. Iya. Berarti peserta pemilu di sini diuntungkan 2 hari kan begitu. Iya. Jadi di satu sisi 3 hari, tapi di satu sisi diberi kesempatan untuk membersihkan sampai habis. Seperti ada 2 hari yang kita tidak bisa menindak kalau masih ada APK di mana-mana. Ini memang saya juga sudah ada dalam catatan saya, memang di pasalnya bahwa di hari tenang tidak boleh berkampanye, karena kalau berkampanye termasuk pidana. Berarti kalau di hari tenang itu masih ada APK dari peserta pemilu bersangkutan, itu bisa kita tindak pidananya. Tapi di sisi lain tadi itu dimakfu kalau dalam bahasa kita selama 2 hari, dan itu memang menjadi diskusi kita, koreksi kita terhadap Undang-Undang 7 terkait pasal pidana tersebut. Seharusnya saran kita lah, setelah kita berdiskusi dengan beberapa teman-teman pengawas pemilu di Jawa Timur, H-3 itu adalah batas akhir penertiban dari peserta pemilu. Nggak ditertibkan, maka kita yang menertibkan secara paksa kalau hukumnya. Ya, betul juga itu Mas. Jadi menjadi alat perlindungan peserta pemilu terkait APK yang bisa dia panjang hingga H-1. Itu menjadi koreksi kita juga. Semoga undang-undang yang baru nanti sudah bisa mengoreksi pasal-pasal semacam hal tersebut tadi. Ya. Makanya kita bahas tuntas pemiluan ini, diskusi santai. Terus masalah ini Pak, masalah netralitas TNI Polri Pak. Netralitas TNI Polri ini diatur di pasal 306. Jadi TNI Polri ini dilarang membuat tindakan atau perbuatan yang menguntungkan salah satu calon. Akan tetapi di pasal 306 ini tidak ada junto pasal pidananya. Berbeda ketika pasal 547 ini ada junto pasal pidananya, yaitu pejabat yang melakukan perbuatan menguntungkan atau kepala desa umpamanya di salah satu pasal sudah diatur di situ perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu calon itu ada ancaman pasal pidananya. Nah, untuk TNI dan Polri ini tidak diatur Pak. Kemarin juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Jadi oleh tim kampanye salah satu calon dianggap TNI atau Polri itu tidak netral gitu. Ini gimana Pak? Itu di pasal 306. Coba saya baca pasal ayat 2 ya. 306 ayat 2. Bahwa
ini ya 306 ayat 2, kampanye pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye. Jadi ini Itu tidak ada di Mas. terkait sanksi pidananya Iya. begitu. Memang TNI Polri ini memang wajib netral dan dia itu berbau tidak netral saja seperti menguntungkan sudah apa ya. Kita bisa lihat di ini Mas, di pasal 280 ayat 2. Iya. 280 ayat 2. Oke. Di 280 ayat 2 itu berbunyi bahwa Peserta pemilu dilarang. ya, kita coba sambil baca di sini. Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan. Di situ sudah jelas di huruf B ada anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya juga. Nah, ayat 3-nya setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Dan apabila orang ini terlibat, maka itu termasuk tindakan pidana. Jadi apa ya? menjadi peserta. Berarti itu Pak ya. Jadi anggota TNI Polri itu seperti maksud ayat 3 itu menjadi peserta atau tim kampanye salah satu calon. Pelanggaran di ayat pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf J dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu. Ini pelanggaran terhadap ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu. Jadi kalau ada anggota TNI dan Polri itu berdasarkan pasal 280 ini ikut aktif berkampanye, maka itu termasuk tindakan pidana pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 521 bahwa memberikan sanksi pidana pelanggar pasal 280 ayat 1 dan selanjutnya dengan hukuman penjara kalau tidak salah itu 1 tahun kalau tidak salah di pasal 521 itu. Jadi kita kalau terkait TNI Polri kita merujuk ke pasal 521 saja. Di pasal 521 itu disebutkan bahwa TNI Polri yang ikut aktif berkampanye maka dia terkena sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta